Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis kajian fikih keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi majelis yang kita adakan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan di dalam majlisul ilmi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa menuntun kita menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, anak turunnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya dalam kebaikan hingga di akhir zaman. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberi keistiqomahan untuk senantiasa menapaki jalan iman, Islam, dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian fikih keluarga dengan panduan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama hadis yang ke-15 dari hadis yang ada dalam Fiqhul Usrah. Berkata rahimahullahu ta'ala, wa an Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'linun nikah, rawahu Ahmadu wa sahahahul Hakim. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari bapaknya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, a'lilun nikah, umumkanlah pernikahan. Maksud dari mengumumkan pernikahan di sini adalah menampakkan dan menyebarkan berita pernikahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Al-Imam Hakim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mustadrak. Tentang derajat hadis ini dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan juga muhakkik kitab Musnad Imam Ahmad, yaitu Syekh Syu'aib Al-Arnaud,
bahwa hadis ini derajatnya adalah hasan. Dan hadis hasan seperti yang termaktub dalam ilmu mustalahul hadis, termasuk hadis yang bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan beberapa faedah dan kandungan hukum yang terdapat di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dengan lafaz a'linun nikah wadribu alaihi bil ghirbal. Umumkanlah pernikahan, yakni tampakkanlah dan sebarkanlah berita pernikahan dan pukullah rebana. Namun hadis dengan redaksi yang seperti ini dinyatakan sebagai hadis yang lemah, hadis yang dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajidi wadribu alaihi biddufuf. Umumkanlah pernikahan, yakni tampakkanlah dan sebarkanlah berita pernikahan, dan jadikanlah pernikahan di masjid-masjid, serta pukullah rebana dalam acara pernikahan tersebut. Namun hadis dengan redaksi seperti ini dinyatakan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah ahadis ad-dhaifah sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dengan demikian, tambahan yang berupa wadribu alaihi bil ghirbal atau wadribu alaihi biddufuf dan kemudian waj'aluhu fil masajid, ini merupakan tambahan yang lemah, tambahan yang tidak sahih. Namun secara makna, tambahan yang berupa wadribu bil ghirbal atau wadribu alaihi bil ghirbal, wadribu alaihi biddufuf, secara maknanya sahih karena didukung oleh hadis-hadis yang lain yang insyaallah nanti akan kita pelajari bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah dan kandungan hukum di dalamnya. Yang pertama, disyariatkan menampakkan dan menyebarkan berita pernikahan. Hal ini dalam rangka untuk menampakkan rasa bahagia dari pasangan suami istri dan keluarga keduanya, dan juga untuk membedakan antara pernikahan yang halal dan hubungan yang tidak halal di luar pernikahan. Para ulama mengatakan di antara cara untuk menampakkan dan menyebarkan berita pernikahan adalah dengan cara memukul rebana dalam acara pernikahan tersebut, dan juga mendendangkan syair dan nyanyian-nyanyian yang mubah. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, faslu ma bainal halali wal haram as-sautu wa dharfu duf. Faslu ma bainal halal wal haram, perbedaan antara yang halal yaitu pernikahan dan yang haram yakni hubungan di luar pernikahan. As-sautu, dendangan suara,
wa dharbud duf, dan menabuh rebana. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengantarkan mempelai wanita ke tempat mempelai laki-laki dari kalangan kaum Ansor. Setiba dari acara tersebut, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Ya Aisyatu, ma kana ma'akum lahwun fa innal ansara yuhibbuhumul lahu." Wahai Aisyah, tidakkah kalian memiliki permainan, maksudnya tabuhan duf, tabuhan rebana, dan juga dendangan-dendangan suara, syair, nasyid, ya, nyanyian-nyanyian yang mubah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan ketika menjelaskan riwayat tersebut, fihi wa yustahabbu i'lanun nikah wa dharbu fihi bid-duf. Qala Ahmadu yustahabbu an yudharan nikahu wa yudraba bid-duf hatta yashtahira wa yu'rafa. Disunahkan menampakkan dan menyebarkan berita pernikahan dan memukul rebana dalam resepsi pernikahan. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yustahabbu an yudharan nikah, disunahkan untuk menampakkan pernikahan, wa yudraba bid-duf, dan dipukul rebana di dalam acara pernikahan, hatta yashtahira wa yu'rafa, sehingga menjadi terkenal dan diketahui oleh orang banyak. Nah, sehingga masyarakat mengetahui bahwa fulan dan fulana telah menikah, dan kemudian tidak menimbulkan prasangka-prasangka yang jelek seandainya kemudian mereka telah berkumpul dalam mahligai rumah tangga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya menyebutkan sebuah bab darbu duffi fin nikahi wal walimah, memukul rebana dalam pernikahan dan walimah. Kemudian beliau membawakan dengan sanadnya sebuah riwayat yang sahih. Qalat Rubayyi' bintu Muawwidh ibni Afra, berkata Rubayyi' bintu Muawwidh radhiyallahu ta'ala anha, ibnu Afra, putra dari Afra, ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, fadakhala hina bunya alayya, dalam acara pernikahan saya, fajalasa ala firashi ka majlisika minni, maka beliau duduk di atas tempat tidurku seperti duduknya engkau di sini, yaitu Khalid bin Dakwan. Faja'alat juwairiyatun lana yadribna bid-duf wa yandubna man kutila min abai yauma badrin. Kemudian datanglah beberapa anak wanita yang memainkan rebana. Juwairiyat ini anak-anak kecil, wanita yang memainkan rebana sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang yang terbunuh dari nenek moyang saya pada waktu perang Badar. Di sini disebutkan bahwasanya
ada Juwairiyat yang memukul rebana dan mendendangkan syair-syair yang berkaitan dengan nenek moyang Rubayyi bin Muawwid bintu Afra. Dari hadis ini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau membawakan perkataan Al-Muhallab. Beliau mengatakan dalam Fathul Barinya, fi hadzal hadisi i'lanun nikah biduffi wa bil ghina'il mubah. Di dalam hadis ini terdapat faedah menampakkan dan menyebarluaskan berita pernikahan dengan menabuh rebana dan nyanyian yang mubah. Amir bin Sa'ad al-Bajali, beliau mengatakan, dakhaltu ala Quradata ibni Ka'ab wa Abi Mas'udin al-Ansari fi ursin. Saya datang ke sebuah acara pernikahan bersama Quradah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Ansari. Wa idza jawarin yughannin. Tiba-tiba ada jawarin. Jawarin ini maknanya adalah anak-anak kecil wanita atau budak-budak wanita. Fakultu, lalu saya katakan, antuma sahiba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli Badr, yuf'alu hadza indakum. Kalian berdua adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat yang ikut dalam perang Badar. Engkau membiarkan ini terjadi di hadapan kalian berdua. Faqala, maka mereka berdua mengatakan, ijlis in syi'ta fasma' ma'ana wa in syi'ta idhab. Duduklah jika engkau mau dan dengarlah nyanyian tersebut bersama kami. Wa in syi'ta idhab. Jika engkau menginginkan, maka silahkan pergi. Qad rukhisa lana fil lahwi 'indal ursi. Sungguh telah diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk kita fil lahwi, mendengarkan al-lahwu, yang mendengarkan nasyid-nasyid, nyanyian-nyanyian, ya, lagu-lagu, indal ursi, dalam pesta pernikahan. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun hendaknya kita pahami bersama bahwa dalam masalah mendendangkan lagu-lagu dan kemudian menabuh rebana, ada beberapa patokan yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antara patokannya adalah yang pertama, an-nadharba bid-dufi khasun bin nisa'i dunar rijal. Sesungguhnya menabuh rebana khusus bagi kaum wanita, bukan kaum laki-laki. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam Fathul Barinya, beliau mengatakan, wal ahadisul qawiyatu fiha al-idhnu fi dzalika lin nisa'i fala yaltahiqu bihinna rijalu li'umumin nahyi an tashabbuhi bihin. Hadis-hadis yang kuat di dalamnya terdapat izin bagi kaum wanita untuk menabuh rebana, dan tidaklah kaum laki-laki dianalogikan kepada mereka berdasarkan keumuman larangan menyerupai mereka. Kaum laki-laki dilarang untuk menyerupai kaum wanita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita, sebagaimana
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan orang-orang atau kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Keduanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang bergaya sebagaimana gaya lawan jenisnya. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang bergaya wanita dan wanita yang bergaya laki-laki. Bahkan Nabi SAW memerintahkan orang yang seperti ini agar dikeluarkan dari rumah-rumah kita. Wa akhrijuhum min buyutikum, dan keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Di dalam fatwa Lajnah Daimah disebutkan i'lanun nikahi sunnatun, mengumumkan pernikahan hukumnya adalah sunnah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hibban, Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Wa min wasaili i'lanihi ad-darbu bid-duf, dan termasuk sarana mengumumkannya adalah memukul rebana. Lakinnahu minan nisa'i duna rijal, tetapi hal itu hanya dilakukan oleh kaum wanita, bukan dilakukan oleh kaum laki-laki. Li subutihi minhunna amaliyan duna rijal fi sadril awal, karena sahihnya perbuatan tersebut dilakukan oleh kaum wanita, bukan dilakukan oleh kaum laki-laki pada kurun yang pertama. Wa qad waradat ahaditsu fi dzarbi bidufi fin nikah, dan telah datang beberapa hadis tentang memukul rebana pada acara pernikahan. Minha marawahu Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala a'linun nikah wadribu alaihi bil ghirbal. Di antaranya apa yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana untuknya. Girbal eduf, ini rebana. Wa fi sanadihi Isa bin Maimunin wa huwa dhaifun. Di dalam sanadnya terdapat Isa bin Mainun, namun ia adalah perawi yang dhaif, perawi yang lemah, sehingga hadisnya tidak bisa diterima. Wa akhrajahu Ibnu Majah, dan telah mengeluarkannya al-Imam Ibnu Majah. Wa fi isnadi Khalid bin Iyas wa huwa munkarul hadis, dan telah dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah, dan dalam sanadnya terdapat Khalid bin Iyas, dan beliau adalah seorang perawi yang munkarul hadis, hadisnya mungkar. Wa ruwiya min turuqin ukhra la takhlu min maqalin, dan diriwayatkan dari jalan-jalan yang lain namun tidak lepas dari kritikan.
fala yasihul istidlalu bihima ala jawazihi lirrijal. Maka tidaklah sah berdalil dengan keduanya untuk menetapkan bolehnya kaum laki-laki memukul rebana dalam acara pernikahan. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliyah berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian patokan yang kedua atau batasan yang kedua, ayyakuna dharbu khafifan bila iz'ajin fihi. Tabuhan rebana hanya ringan saja, tidak mengganggu orang lain. Adapun jika sampai mengganggu orang lain, mengganggu tetangga yang dekat maupun yang jauh, maka tidaklah diperkenankan. Nabi SAW mensifati kaum muslimin, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang selamat muslim yang lainnya dari gangguan tangannya dan dari gangguan lesannya. Sifat dari seorang muslim adalah seperti nahlah. Nabi SAW menjelaskan bahwa permisalan seorang yang mukmin ataupun seorang yang muslim itu adalah seperti nahlah, seperti tawon, seperti lebah. La ta'kulu ila thayyiban wa la tadau ila thayyiban. Tidaklah memakan kecuali sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik, dan tidaklah meletakkan dari dirinya kecuali sesuatu yang baik, tidak mengganggu orang lain, seperti perbuatan nahlah. Itulah sifat seorang muslim. Dan juga Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain bahwa permisalan seorang mukmin, seorang muslim itu adalah seperti nakhlah, seperti pohon kurma. Pohon kurma ini pohon yang penuh dengan manfaat. Seorang muslim tidaklah diperkenankan untuk mengganggu muslim yang lain. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ada para sahabat yang salat malam, kemudian saling mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Maka Nabi SAW menjelaskan, kullukum yunaji rabbahu fala yarfa' ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Kalian masing-masing bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mengganggu yang lainnya dengan mengeraskan suara bacaan Al-Qur'annya. Bahkan sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa kita tidak boleh membaca Al-Quran kalau kemudian mengganggu saudara kita yang ada di samping kita, bahkan mengganggu saudara kita yang sedang tidur dengan bacaan Al-Quran kita, ini tidaklah diperkenankan. Intinya bahwa seorang muslim tidaklah diperkenankan mengganggu muslim yang lainnya. Karena itu dalam acara pernikahan jika ditabuh rebana ataupun didendangkan nyanyian-nyanyian yang mubah, maka hendaknya diperhatikan adab ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai mengganggu saudara kita sesama kaum muslimin, baik yang dekat maupun yang jauh. Kemudian yang berikutnya,
alla yakuna ma'ad darbi ghina'un biqasaida tashtamilu 'alal mujuni wal khala'ati. Tabuhan rebana tersebut tidak disertai nyanyian yang berbau porno dan terkandung di dalamnya penyelewengan akhlak. Disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan asmara, disebutkan sifat-sifat kaum wanita, sifat-sifat kaum laki-laki, bagaimana mereka bercanda dan seterusnya. Maka ini tidaklah layak untuk didendangkan lagu-lagu yang seperti ini di dalam acara pernikahan yang penuh dengan kesucian dan kehikmatan. Syekh Ibrahim Al-Syekh rahimahullah ta'ala sebagaimana yang dinukil dalam kitab Tawdihul Ahkam, beliau mengatakan al-aghani allati tasduru fil idha'ati wal hafalati kismani. Nyanyian yang muncul di media-media massa dan pesta ada dua macam. Al-awwalu mashtamalat ala hikamin wa mawa'idha wa nasaiha wa hamashin wa nahwi dzalika mimma la gharama fihi wa la yashtamilu ala sauti mizmarin wa nahwihi fahadhihi la mahdhura fihi lima fihi minal maslahah. Pertama, nyanyian-nyanyian mengandung kata-kata hikmah, mengandung nasihat, memberikan semangat, semangat untuk beribadah, semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, semangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat baik duniawi maupun ukhrawi, dan lain-lainnya dari kata-kata yang tidak berbicara tentang asmara, tidak mengandung suara seruling dan lain-lainnya. Maka ini tidaklah mengapa, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan, yaitu mengumumkan pernikahan. Wasani ma fihi gharamun wa yastamilu ala sauti mizmarin wa ma ashbaha dzalika fahuwa haramun. Yang kedua, ada kata-kata yang berbicara tentang asmara, tentang asmara, bagaimana laki-laki mabuk kepayang terhadap seorang wanita, dan kemudian disebutkan di dalamnya sifat-sifat kaum wanita, kecantikannya dan seterusnya, dan mengandung suara seruling dan lain-lainnya dari alat-alat musik. Maka ini hukumnya adalah haram. Wal aslu fi dzalikal kitab wa sunnah. Dalilnya apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa qad haka Ibnu Salahin al-ijma'a ala tahrimil ghina'i idza qarana bi syai'un min alatil lahwi. Dan bahkan Ibnu Salah telah menghikayatkan adanya kesepakatan ulama atas haramnya nyanyian jika diiringi dengan alat musik. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyanyian, dendangan lagu-lagu, nasyid, syair secara umum hukum asalnya jika memang berisi nasihat-nasihat, berisi kata-kata hikmah, berisi penyemangat kita untuk melakukan ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan tidak disertai dengan alat-alat musik, asalnya adalah diperbolehkan. Namun apabila disertai dengan alat-alat musik atau nyanyian tersebut adalah nyanyian yang berbicara tentang masalah asmara, berbicara mengenai hal-hal yang porno, berbicara tentang hal-hal yang menyelewengkan akhlak kita sebagai kaum muslimin, yang ya'lu wala yu'la, yang tinggi dan tidak ada yang bisa meninggi kaum muslimin. Maka ini tidak
diperkenankan. Kemudian yang keempat, alla yatulal waktu ila sa'atin mutaakhiratin minal laili. Waktunya tidak sampai larut malam. Karena dikhawatirkan jika waktunya sampai larut malam akan mengganggu orang-orang yang mereka istirahat ataupun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara saudara kita yang pada malam hari istirahat untuk menguatkan badan mereka dan kemudian mengistirahatkan badan mereka dalam rangka untuk nantinya agar bisa beribadah dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas duniawiyah yang bermanfaat bagi mereka. Dan di antara mereka ada yang beribadah, membaca Al-Quran, berzikir, sholat, ada yang melakukan sholat malam, ada yang melakukan sholat sholat yang sunnah yang lainnya, ada yang sholat istikharah, ada yang melakukan sholat-sholat yang lain yang ada dalam syariat kita yang mulia, syariat agama Islam. Kita tidak boleh mengganggu mereka dengan suara-suara yang kemudian membuat mereka tidak khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka terganggu ketika beristirahat. Barakallahu fikum. Kemudian yang faedah yang kedua yang bisa kita dapatkan dari hadis yang kita bacakan tadi adalah diperbolehkan menyewa rebana untuk resepsi pernikahan. Apa alasannya? Alasannya para fuqaha mengharamkan menyewa alat-alat musik sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ketika alat-alat musik berstatus haram. Dan telah berlalu penjelasannya di atas tadi bahwa menabuh rebana dalam acara pernikahan adalah disunahkan. Maka menyewa rebana dalam kondisi ini diperbolehkan. Kita simak penjelasan Syekh Dr. Abdurrahman bin Ahmad Al-Jar'a dalam artikelnya Ahkamud Duf. Beliau mengatakan, wa qad tabayyana fil mabhathil awwali min hadzal fasli masyru'iyatud darbi bid-duffi fala mani'a idzan min istijari duffi lid-darbi fihi fin nikah bina'an 'ala ma sabaqa li'anna manfa'atahu 'inda idin mubahatun wa ma'dzunun biha syar'an fayahillu akhdul ijarati 'alaiha. Dan telah jelas dalam pembahasan pertama dari pasal ini disyariatkannya menabuh rebana. Dengan demikian maka tidak mengapa menyewa rebana untuk ditabuh dalam acara pernikahan, karena manfaatnya ketika itu mubah dan diizinkan secara syar'i. Maka hukum mengambil upah sewaannya pun juga halal. Kemudian beliau juga mengatakan wa yadhharu li wallahu a'lam annahu yulhaqu bima sabaqa jawazu istijari man yadribu bid-duf talama anna ad-darba bihi mubahun lakin yuktasaru 'alal hajati wa yura'a 'adamul mughalati wal israfi fi badlil mali wal mubahati fa inna dzalika mamnu'un fil mubahati kulliha wallahu a'lam. Dan yang nampak oleh saya wallahu a'lam dianalogikan dengan apa yang sebelumnya, yaitu dibolehkannya menyewa rebana, diperbolehkannya menyewa orang yang menabuh rebana.
selagi memang menabuh rebana dalam acara pernikahan diperbolehkan, tetapi hendaknya dicukupkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terlalu mempermahal, ya, bermewah-mewahan, mencari grup-grup yang mahal, ya, atau berlebih-lebihan dan berbangga-bangga di dalamnya, sebab hal ini terlarang dalam semua perkara yang mubah. Perkara yang mubah jika ada di dalamnya tabdzir, ya, di dalamnya ada tabdzir, tidak diperbolehkan. Kalau di dalamnya ada israf, ini tidak diperbolehkan. Terdapat tabdzir, menyanyiakan harta, kemudian berlebih-lebihan, maka tidaklah diperkenankan. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah melampaui batas, jangan berlebih-lebihan, sebab sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang di atas tadi kita mendapatkan faedah dilarang menyembunyikan pernikahan. Nabi SAW mengatakan, a'linu bin nikah, umumkanlah pernikahan, tampakkan dan sebarkan berita pernikahan agar diketahui oleh kaum muslimin, agar diketahui oleh pemerintah, agar diketahui oleh petugas-petugas pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga nantinya tidaklah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tuduhan si fulan dan si fulanah belum menikah tetapi sudah berkumpul. Untuk menolak tuduhan-tuduhan yang seperti itu, maka hendaknya diumumkan pernikahan. A'linu bin nikah. Dalam kaidah usul dikatakan bahwasanya al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari sesuatu yang menjadi lawannya. Kalau kita diperintahkan uskutu, diamlah kalian semuanya. Uskutu, diamlah kalian semuanya. Ini adalah merupakan, ya, perintah terhadap sesuatu tersebut secara zatnya, dan kemudian juga perintah dari apa yang menjadi larangannya. Maaf, merupakan larangan dari, ya, al-amru bisyai' nahyun an diddihi, merupakan larangan dari sesuatu yang menjadi lawannya. Kalau kita diperintahkan diam, ya, kita diperintahkan untuk diam, maka ini larangan dari yang diddihi, yang menjadi lawannya. Berarti kita dilarang untuk berbicara. Kalau kita diperintahkan untuk naik, maka ini merupakan larangan dari menjadi lawannya. Berarti kita tidak boleh turun. Begitulah para ulama usul menjelaskan dalam memahami masalah al-amru. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan terhadap sesuatu yang menjadi lawannya. Nabi SAW memerintahkan a'linu bin nikah, umumkanlah pernikahan. Berarti di dalamnya ada larangan menyembunyikan pernikahan. Namun perlu kita pahami bahwa menyembunyikan pernikahan ini bukanlah nikah siri yang disebutkan dalam kitab fikih atau yang seperti dipahami oleh sebagian
kaum muslimin dengan makna nikah siri yang terkenal di masyarakat kita, yaitu menikah terlebih dahulu secara syar'i, kemudian nanti mengurusnya di pemerintahan, di kantor urusan agama, ini belakangan saja, sehingga kemudian dinamakan dengan nikah siri. Ini bukanlah yang dimaksudkan yang seperti ini. Demikian juga bukanlah kemudian pembahasan nikah siri yang disebutkan oleh para ulama, yang kemudian nanti para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan nikah siri tersebut. Di sini kita dilarang untuk menyembunyikan ya, pernikahan. Pernikahan hendaknya diumumkan, ditampakkan, disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni kesalahan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.